Pemirsa, BMKG memperingatkan hujan intensitas ringan hingga lebat disertai dengan petir berpotensi terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Ancaman banjir dan longsor menimbulkan kekhawatiran warga di saat pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Lantas bagaimana warga menghadapi banjir dan tanah longsor yang terjadi di tengah wabah? Berikut rakyat bicara pekan ini, ancaman musibah di tengah wabah. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan PSBB transisi. Pembatasan sosial berskala besar kali ini dilonggarkan pada tanggal 12 Oktober 2020. Namun, masalah belum berhenti di mana ketika intensitas hujan cukup tinggi, sejumlah titik di DKI terkena banjir, bahkan di daerah Jakarta Selatan terjadi longsor. Lalu bagaimana masyarakat menghadapi ini, banjir dan juga pandemi COVID-19 yang belum usai? Ketika kejadian, itu gimana Pak detailnya? Kira kurang lebihnya jam 6 kurang, begitu saya masuk ke dalam, saya tutup pintu, saya dengar sekali gemuruh kayak orang narik gerobak, terus saya penasaran, saya buka pintu, air dari situ nabrak saya, pintu hitungan detik udah segini. Otomatis saya keluar lagi, lah saya minta bantuan sama tim oren sama tim SAR. Saya panggil tim SAR, tolong ada korban kejebak di dalam ketimpa runtuhan tembok, tolong carikan, ayo kita bareng-bareng. Nah, begitu saya masuk lagi, alhamdulillah ketemu. Masih hidup? Wah, sudah tidak ada, sudah meninggal. Barang elektronik udah nggak ada yang... Sudah tidak ada yang diselamatkan. Kendaraan bagaimana Pak? Terendam semuanya. Nah sejauh ini gimana Pak? Pakaian, terus kemudian juga makan? Kalau masalah makan, alhamdulillah semuanya sudah terkondisikan semuanya. Tapi Bapak kenapa nggak milih ke pengungsian Pak? Ini kalau pagi saya kesini bersih-bersih, ntar kalau sudah selesai baru tidur di pengungsian. Yang penting kita jaga kesehatan, jaga jarak, itu yang penting. Yang utamakan kita selalu pakai masker. Kebetulan pas sebelum maghrib tuh saya ditelepon anak saya, kebetulan saya kerja nggak jauh dari sini kan. Dia bilang anak saya, itu air masuk dari belakang. Saya pikir biasa-biasa aja. Biasanya di sini kalau banjir air meluap tuh biasanya cuma lewat doang. Cuman tiba-tiba pas saya pulang sampai sini nggak jauh sih, kira-kira jeda 10 menit. Itu air udah penuh banget. Sementara motor saya tinggal taruh di atas sana kan nggak bisa lewat. Saya sampai rumah tiba-tiba air udah segini nih Mas. Berarti dari atas abang juga nerobos air begitu? Iya betul, di sini udah deras nih air nih, udah seperti kayak di arum jeram gitu aja. Nah, terus orang tua gimana, kan abang punya orang tua? Itu dia. Saya lihat air udah segini ya. Saya udah nggak mikir apa-apa, saya langsung matiin listrik. Saya langsung berkunjung ke rumah ibu. Ibu saya langsung ngungsiin ke atas untuk sementara kan. Kalau misalkan di pengungsian kemarin bagaimana kondisinya? Dan untuk situasi di pengungsian sih luar biasa ya untuk menjaga protokolnya, karena dari banyak teman-teman dari relawan dan juga SAR itu sangat luar biasa membantu kita. Berarti bantuan dari pemerintah sudah mencukupi di sandang, pangan? Bukan dari pemerintah aja sih Mas, dari ormas, kemudian dari relawan-relawan, terus mungkin ada kelompok-kelompok lingkungan hidup, terus dari pramuka, terus dari hampir semua yang saya pikir mempunyai kelompok ya positif itu kesini tertuju ke sini semua gitu. Hujan yang mengguyur Jakarta pada Sabtu pekan lalu mengakibatkan sejumlah wilayah di DKI Jakarta dilanda banjir. Hujan bahkan menyebabkan kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan mengalami longsor. Data BPBD menyebutkan terdapat 1.333 korban yang mengungsi di 3 titik posko pengungsian. Longsor juga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang dilarikan ke Rumah Sakit Marinir untuk mendapat perawatan. BMKG mengingatkan warga ibu kota untuk waspada, mengingat hujan intensitas ringan hingga sedang disertai petir dengan durasi singkat masih berpotensi terjadi di ibu kota pada bulan Oktober yang memasuki musim penghujan. Warga diimbau untuk tingkatkan kewaspadaan, terlebih banjir mengintai ibu kota di tengah pandemi virus corona. Ini kan situasinya masih corona, terus ibu kena bencana juga. Sekarang ibu lebih milih di rumah apa lebih di pengungsian, Bu? Ya sebenarnya lebih enak di rumah, Pak.
ketimbang kita di pengungsian. Satu ada rasa khawatir karena kita kan harusnya jaga jarak, terus kita harus berkumpul. Kalau Ibu kemarin saat di pengungsian bagaimana kondisinya, Bu? Kita karena belum bisa beres-beres rumah, jadi kita juga belum bisa kembali ke rumah. Gitu. Kalau memang kondisinya udah memungkinkan untuk kita kembali, ya kita kembali ke rumah. Nah, kalau Ibu ini kan masih musim hujan, terus khawatir nggak nih Bu masih air masuk lagi? Ibu saat ini gimana, Bu? Kita satu sangat khawatir kalau hujan turun lagi, terus tiba-tiba ya kita nggak ingin semua ini terjadi ya Pak gitu. Tapi saya tetap khawatir, takut gitu kan. Bapak milih mana? Misalkan disuruh tinggal di rumah apa di pengungsian aja, Bapak lebih milih mana? Ya di rumah aja lah. Di sini itu udah dari semalam itu petugas BPD sama pemadam kebakaran itu udah berapa kali sini mau ke atas enggak Pak, di sini aman gitu. Milih di atas saja. Sementara kondisi di Jakarta pandemi masih tinggi ini, Pak. Bapak sendiri khawatir nggak sih, Pak, sebenarnya, Pak? Soal itu kita masing-masing jaga diri. Itu yang penting kita bisa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Nah, ini kan banyak saya lihat warga udah mulai turun ke rumah, apakah memang udah benar-benar aman? Alhamdulillah ya. Nah, sehari setelah kejadian itu, paginya air sudah surut. Jadi warga sudah bisa membersihkan rumahnya masing-masing. Sejauh ini saya tadi ke posko, tapi kondisinya nggak ada orang begitu. Iya. Untuk posko sementara akan dipindahkan ke lokasi. Jadi ada tanah, ada lokasi yang aman di sini. Terutama posko kesehatan ya. Kami juga selalu mengingatkan agar selalu menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak gitu ya. Banjir menjadi persoalan menahun yang dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta, apalagi memasuki musim penghujan. Kali ini masyarakat benar-benar ditekan dalam dilema. Mereka harus berhadapan dengan banjir dan juga kondisi COVID-19 yang belum usai. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya, Hasbiullah dan juga juru kamera Dipo Adi Muharram beserta Eko Agus Niadi. Sampai jumpa pekan depan.